Ya, halo, Assalamualaikum, Panjang. Waalaikumsalam. Ya, maaf ganggu nih, Pak. Bapak kira-kira ada waktu nggak, Pak? Ada yang mau saya obrolkan nih, Pak? Oh iya, boleh. Kapan, Bu? Nanti sekitar pukul 2 ya, Pak ya. Kalau bisa, kalau nanti bisa, kita ngobrolnya via Zoom Meet aja ya, Pak ya, biar lebih leluasa waktunya. Oke, nggak apa-apa, Bu. Kebetulan saya sudah selesai mengajar nih, Bu. Kalau jam 2, boleh tuh. Nanti kabarin aja ya, Bu ya. Oke, baik, Pak. Terima kasih, Pak. Siap. Assalamualaikum. Assalamualaikum, Bu Imas. Waalaikumsalam, Panjang. Gimana nih, Bu? Bu Imas kelihatannya lagi gelisah, galau, bingung, begitu ya. Gimana nih? Oh, gitu ya, Pak. Emang kelihatan banget ya, Pak, saya lagi gelisah. Iya dong, kalau Ibu lagi bingung kelihatan, apalagi sampai sampai ngajak virtual begini, Bu. Hmm, sebenarnya nggak ada apa-apa sih, Pak. Cuman saya masih bingung aja, Pak. Perlu di-coaching aja sebentar nih oleh Pak Njang. Secara kan Pak Njang ini sudah senior lah ya. Siapa tahu saya dapat pencerahan dari Bapak. Ah, Ibu bisa aja, Bu. Oke deh, Bu. Mudah-mudahan obrolan kita ini bisa mencerahkan ya, Bu ya. Jadi apa nih kebingungan Ibu nih? Coba cerita. Ya, jadi gini ya Pak, saya ingin mendapatkan pencerahan nih mengenai tugas CGP saya yang masih bingung Pak, apalagi sebentar lagi ada pendampingan individu. Katanya harus membuat RPP diferensiasi dan dipraktekkan langsung di kelas sambil dilihat oleh PP-nya Pak. Oh, jadi Ibu ingin mendapatkan pencerahan ya mengenai materi berdiferensiasi ya, khususnya RPP dan cara penerapannya di kelas begitu ya, Bu ya? Iya, betul sekali Pak. Oke. Kalau begitu, oke. Terus yang Bu Ima sudah ketahui tentang pembelajaran berdiferensiasi itu apa ya, Bu ya? Yang saya ketahui tentang pembelajaran diferensiasi itu ya, kalau dari RPP berarti bagaimana kita membuat suatu rancangan pembelajaran yang mencakup 3 aspek, yaitu aspek kesiapan murid, kemudian profil murid, minat belajar murid. Nah, kemudian kan diferensiasi itu ada 3 ya Pak ya, mulai dari diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk. Jadi itu Pak yang saya pahami. Wah, sebenarnya pemahaman Ibu sudah bagus sekali ya tentang pembelajaran berdiferensiasi. Lalu yang membuat Ibu bingung di mananya nih, Bu? Ya Pak, saya masih bingung apakah dalam pembelajaran diferensiasi nanti harus dipisahkan sesuai dengan misalnya yang minat belajarnya seperti apa, kemudian profil belajarnya seperti apa gitu. Nah terus apakah misalnya diferensiasi itu semuanya harus termuat dalam satu pembelajaran atau gimana? Nah itu Pak yang saya bingung. Oh, begitu. Hmm. Terus biasanya Ibu kalau sedang bingung atau sedang mengerjakan tugas CPGP itu Ibu referensinya dari mana, Bu? Seperti apa begitu, Bu? Biasanya saya suka baca modul atau enggak, ya paling saya buka-buka LMS lagi, Pak. Kira-kira di sekolah ada nggak yang bisa dimintai bantuan terkait hal itu, Bu? Mungkin guru senior ya, Pak ya. Terutama mungkin bidang kurikulum kayaknya bisa tuh, Pak. Oh, begitu. Bagus tuh. Terus kira-kira Ibu apa yang akan Ibu lakukan dengan guru senior atau wakakurikulum itu, Bu? Paling yang pertama saya akan meminta penjelasan secara rinci mengenai pembelajaran diferensiasi itu, kemudian bagaimana nih penerapannya di kelas. Nah, setelah itu paling saya meminta contoh RPP yang dimiliki oleh beliau untuk dipelajari. Paling itu kayaknya, Pak. Oke, jadi Ibu akan mencoba untuk mempelajari RPP berdiferensiasi dari wakakurikulum ya. Tadi Iya. juga bagus tuh, Bu, dengan membaca-baca kembali LMS-nya. Kira-kira apa lagi nih, Bu, yang akan Ibu lakukan ya terkait apa rencana Ibu ini? Mungkin saya akan mencoba untuk melihat video pembelajaran di YouTube kali ya Pak ya. Atau juga mungkin saya bisa mencari referensi lain kayak di Google misalnya mencari
bagaimana nih contoh RPP diferensiasi yang benar itu gitu, mungkin seperti itu sih. Oke, setelah Ibu mencari dari Google atau dari YouTube begitu ya tentang bagaimana proses pembelajaran berdiferensiasi itu, apalagi yang akan Ibu lakukan, Bu? Ya, paling saya akan mencoba untuk membuat RPP-nya sendiri. Nah, setelah itu saya akan mensimulasikan dulu atau dipraktekkan dulu di kelas bersama anak-anak, kayaknya gitu. Wah, luar biasa sekali apa yang Ibu lakukan itu ya, Bu ya. Kira-kira kapan Ibu akan melakukannya itu, Bu? Nah, insya Allah besok, Pak. Besok pagi saya akan coba berbicara dengan beliau. Mudah-mudahan beliau bisa ya. Tapi kalau misalnya YouTube atau googling ya insya Allah paling nanti malam lah insya Allah saya usahakan kayaknya Pak. Oke, jadi Ibu menggabungkan ya, yang pertama mencoba untuk meminta penjelasan dari Waka Kurikulum, kemudian mencoba googling atau melihat dari YouTube ya bagaimana proses pembelajaran berdiferensiasi, kemudian Ibu mencoba untuk membuat RPP-nya, begitu ya Bu ya? Iya betul Oke, Pak gitu. jadi apa nih yang Ibu dapatkan dari diskusi kita hari ini Bu? Wah, alhamdulillah Pak, luar biasa ya. Banyak sekali yang saya dapatkan Pak. Saya jadi semakin semangat sekarang. Kemudian saya mendapatkan pencerahan dan cara pandang baru bagaimana saya menghadapi masalah. Kemudian bagaimana saya memecahkan masalahnya. Itu Pak. Oke, bagus sekali ya Bu ya. Terus kira-kira untuk saya mengetahui progresnya gimana nih Bu? Mungkin kita adakan meet lagi ya Pak ya. Insya Allah karena Senin saya akan simulasi dulu dengan anak-anak di kelas. Mungkin nanti hari Selasa kita ngobrol lagi ya Pak ya. Oke, hari Selasa ya. Oke, mungkin siang mungkin ya Bu ya. Iya betul Pak. Ya nanti sekalian saya mau cerita juga seperti apa kondisi nanti di kelas ketika pembelajaran diferensiasi itu ya Pak. Oke, siap Bu. Nanti saya tunggu ya. Oke baik Pak. Pak, sekarang sudah 4:30 ya Pak ya. Ya sebentar lagi saya mau absen pulang nih Pak. Mungkin cukup dulu ya Pak ya meet kali ini. Terima kasih ya Pak ya sudah meluangkan waktunya. Oke, siap Bu. Terima kasih Bu. Oke. Semangat terus ya, pantang menyerah dan jangan lupa bahagia ya Bu ya. Oke, siap Pak. Saya izin live dulu ya Pak ya. Oke, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke. Assalamualaikum Pak Njang. Waalaikumsalam Bu Imas. Gimana nih kabarnya Pak? Sehat? Alhamdulillah sehat. Bu Imas gimana? Sehat juga kan? Alhamdulillah sehat juga Pak. Gimana nih? Kayaknya ada sesuatu yang mau diobrolkan ya? Iya nih Bu, ada sesuatu yang membuat saya bingung Bu. Saya pokoknya lagi bingung deh sekarang ini. Galau begitu Bu. Bingung kenapa Pak? Bukan pikiran gitu loh Bu. Oh gitu. Coba bisa diceritakan ya Pak? Oke, jadi gini Bu. Hari Senin yang kemarin kan ada pengimbasan ya Bu ya tentang pembelajaran dengan KSE begitu ya. Iya. Kemudian Pak Kepala Sekolah mengatakan bahwa kita semua para guru ini harus segera mengintegrasikan pembelajaran KSE itu dalam proses pembelajaran dan itu dimulainya minggu depan Bu, begitu. Oh begitu ya. Jadi apa nih tujuan Pak Njang dalam diskusi kita hari ini? Iya Bu, saya ingin mendapatkan pencerahan gitu ya terkait bagaimana mengintegrasikan KSE dalam proses pembelajaran. Soalnya itu Bu, saya masih bingung, belum punya gambaran begitu Bu. Oh begitu ya. Nah, kira-kira yang Pak Njang sudah ketahui tentang KSE itu apa sih Pak? Oke, yang saya sudah ketahui tentang KSE itu adalah sebuah pembelajaran yang memberikan pemahaman, kemudian penghayatan dan pengelolaan emosi ya, baik guru maupun murid Bu. Kemudian menetapkan dan mencapai tujuan positif, lalu berempati kepada orang lain, membangun dan mempertahankan hubungan yang positif, dan membuat keputusan yang bertanggung jawab. Begitu Bu yang saya pahami. Wah, sudah bagus sekali pemahamannya Pak. Lalu yang membuat Pak Njang bingung apa nih? Iya Bu, saya tuh sebenarnya bingung, itu kan ada 5 ya Bu ya, kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, pengelolaan pengambilan keputusan bertanggung jawab, keterampilan berrelasi, itu
apakah kita harus semuanya apa boleh memilih begitu Bu? Dua atau tiga begitu? Iya, iya. Jadi Bapak bingungnya di situ ya. Apakah keseluruhannya harus diintegrasikan atau boleh memilih? Gitu ya, Pak? Ya, begitu Bu. Itu yang membuat saya bingung Bu. Nah, kalau begitu kira-kira indikatornya apa nih Pak Enjang? Yang sudah apa? Pak Enjang sudah memiliki pemahaman tentang mengajar dengan muatan KSE. Mungkin sederhana aja kali ya Bu ya. Kalau saya indikatornya adalah saya bisa mengimplementasikan dan atau mengintegrasikan KSE ini dalam proses pembelajaran tanpa hambatan, tanpa kebingungan, tanpa kegalauan begitu Bu. Begitu. Nah, kira-kira ada tidak di sekolah Bapak yang dapat dimintai bantuan terkait hal itu? Mungkin wakil kepala sekolah Bu, terutama bidang kurikulum ya Bu ya. Bagus tuh Pak. Nah, apa yang akan Bapak lakukan kira-kira? Ya, saya mungkin akan meminta penjelasan lagi terkait materi hal ini Bu. Kemudian saya juga akan mencoba untuk meminta RPP yang sudah berdiferensiasi Bu untuk saya amati, tiru atau mungkin saya modifikasi begitu Bu. Wah, rencana yang bagus tuh Pak. Selain melihat, kemudian mengamati RPP yang memuat KSE, kira-kira apa lagi yang akan Pak Enjang lakukan? Ya, mungkin saya akan coba untuk mencari dari sumber lain ya Bu ya, seperti dari Google atau mungkin dari YouTube ya, yang videonya mungkin berisi proses pembelajaran berdiferensiasi itu Bu, supaya saya memiliki gambaran yang lebih jelas seperti itu Bu. Oh, begitu. Nah, setelah kira-kira kapan nih Pak Enjang akan berbicara dengan Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum, kemudian mencari video pembelajaran sebagai referensi pembelajaran KSE tadi? Insya Allah besok ya Bu ya, mudah-mudahan Wakil Kepala Sekolah memiliki waktu gitu ya. Kalau untuk googling melihat video YouTube mungkin malamnya mungkin bisa saya lakukan ya Bu ya. Insya Allah Bu. Oke. Nah, setelah berbicara dengan Wakil Kepala Sekolah tadi, kemudian mempelajari SPP-nya dan melihat video pembelajarannya, apa yang akan Bapak lakukan lagi? Saya yakin pada saat itu saya sudah memiliki gambaran yang lebih jelas ya Bu ya, lebih informasi yang banyak, kemudian lebih memahaminya. Ya mungkin saya akan mencoba untuk membuat RPP saya sendiri gitu loh Bu, dengan materi yang akan saya ajarkan, lalu saya coba integrasikan begitu Bu ke dalam RPP saya tentang KSE ini Bu. Oke Pak, bagus sekali tuh Pak. Jadi, nah apa nih yang Pak Enjang dapatkan dari diskusi kita hari ini? Banyak Bu, alhamdulillah Ibu ya, semangat baru gitu kan, pemahaman baru, keyakinan baru, cara pandang baru, bagaimana cara menghadapi sebuah masalah begitu ya, sehingga saya bisa menemukan solusinya dengan baik itu Bu. Oke, terus supaya saya tahu progresnya sampai di mana, gimana nih Pak? Mungkin kita bisa diskusi lagi ya Bu ya, hari Jumat mungkin, ini hari Jumat ya Bu ya, mungkin minggu depan hari Senin kali ya Bu ya. Oke, Senin ya Pak ya. Mungkin siangan ya Pak ya, siang kayak gini ya. Iya Bu, sekalian saya mau cerita juga tentang seperti apa sih proses pembelajaran saya dengan anak-anak yang sudah mengintegrasikan KSE itu Bu. Oke, baik Pak. Senin kita ketemu lagi ya. Oke siap Bu, makasih ya Bu. Setidaknya sekarang kebingungan saya, kegalauan saya sudah mulai berkurang Ibu ya. Terima kasih Bu, bebannya sudah jauh lebih berkurang Bu. Alhamdulillah. Sama-sama Pak Enjang, semangat terus ya. Pantang menyerah, selalu bahagia. Oke? Siap Bu, terima kasih Bu. Sekali lagi saya pamit ya Bu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.